Apa kata ibu? Ih jongkek kali Ustaz, kau yang mulai, ku bilang. Aku Ustaz, tapi kan manusia juga aku bilang. Macam mana lah kalau berzikir tuh modelnya begitu, Bu? Ini sering terjadi, ngaku jujur, Bu. Terjadi nggak sama kalian? Saya tahu karena saya berbicara fakta dan saya itu mengalami. Silakan, kalau wiridan, cuman kalau asi anak belum selesai, kalau memang repot rasanya, udah nggak apa-apa, titip aja. Atau ketika anak tidur tinggal, wirid bentar, suruh laki kau jaga. Laki kau, jangan laki orang, laki kau. Macam mana zikir nak membersihkan hati kita, Bu? Kalau kita begitu modelnya, maka mindset dirubah. Zikir tidak perlu kencang, yang penting pas penyebutannya. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Tidak usah banyak-banyak, biar 33, tapi pas panjang pendeknya, tenang bacanya, meresap ke hati, nggak sadar, menetes air mata awak. Itulah zikir yang dari hati, yang mampu membersihkan penyakit hati kita, Pak. Makanya Rajab ini bulan pembersihan hati. Ya, ya Bu ya, ya Bang ya. Bagaimana mungkin kita mau dapat predikat la'allakum tattaqun dari Allah kalau tempat datangnya la'allakum tattaqun masih tertutup dengan penyakit hati, nggak akan nyampe. Makanya ada orang kalau puasa tiap tahun puasanya nggak bisa merubah tingkahnya, makin puasa tingkahnya nggak ada berubahnya, makin parah kadang. Kenapa? Nyambut Ramadan masih punya penyakit hati, masih punya iri dengki kepada sesama. Yuk ngaji-ngaji tasawuf sedikit biar nyambung ngajinya. Nih contoh, perhatikan. Ini misalnya pesawat, apa? Ini pesawat, ini umpama, apa? Ini sanksi, ya jangan heran. Ini apa? Botol. Ini apa? Pesawat, kan contoh, pesawat. Datang pesawat Garuda Indonesia membawa jemaah umroh masyarakat Balikpapan. Jangan amin aja, daftar juga kau. Amin aja mana sampai. Daftar. Sama siapa? Sama aku. Bisa Ustaz, bisa. Ayo bulan 8 berangkat sama kita. Ada nama travel Ustaz, ada. Siapa mau daftar nanti datangin aku. Ya bulan 8 berangkat sama-sama kita. Kan enak ngaji di sana. Oh deh, sisa-sisa PKH itu simpan tuh daftar. Datang pesawat Garuda Indonesia bawa jemaah umroh dari masyarakat Balikpapan. Mau mendarat di Bandara Sultan Syarif Qasim Pekanbaru. Waktu pas mendarat, apa kata pilot itu? Landing position. Tempat pendaratan, posisi pendaratan, siapkan. Apa kata operator bandara? Maaf, tempat pendaratan sudah penuh. Adapun tinggal satu, itu pun lubang-lubang tempat pendaratannya. Masih banyak pokok kayu bertumbangan, kata operator bandara. Pertanyaanku, andai kata dipaksakan pesawat ini mendarat sama pilot tuh, kira-kira bakal terjadi celaka nggak itu Pak? Celaka, kenapa? Tempat pendaratannya nggak siap. Maka apa kata pilot? Kalau memang tempat pendaratan belum siap, baik kami nggak jadi mendarat, kami akan cari bandara yang lain. Nggak jadi mendarat. Sama macam ini. Bagaimana hidayah Allah, bagaimana takwa mau sampai ke hati kita. Kalau tempat mendaratnya takwa di hati kita masih penuh dengan kebencian, masih penuh dengan penyakit hati, masih penuh dengan gundah gulana memikirkan orang lain dan lupa bersyukur atas apa yang Allah kasih kepada kita. Maka tolong bulan Rajab, bulan pembersihan hati, dengan memperbanyak berzikir kepada Allah. Terserah mau zikir apa aja yang kita selalu lazim ucapkan, asalkan zikir itu senantiasa kita niatkan dari hati kita. Dengan kita berzikir tenang hati kita, kita akan menjadi orang-orang yang mampu memaafkan di antara kita. Ya, bukan berarti kita ini nggak punya salah, kita semua punya salah, betul? Siapa di sini nggak punya dosa Pak? Kita semua punya dosa. Saya punya dosa, ibu punya dosa, bapak punya dosa, kau Des banyak kali dosa kau. Kita semua punya dosa. Ya betul. Kita semua ini punya dosa. Nggak ada kita yang nggak punya dosa. Maka apa kata Allah? Allah lebih cinta kepada pelaku maksiat yang bertaubat dibandingkan dengan orang soleh tapi hidupnya nggak pernah salah. Allah lebih cinta kepada pelaku maksiat yang bertaubat dibandingkan dengan orang soleh tapi hidupnya nggak pernah merasa salah. Banyak nggak orang soleh tapi hidupnya merasa benar aja. Yang lain salah. Mentang-mentang ada tamatannya, yang nggak punya tamatan dibodoh-bodohkannya. Ada nggak?
Allah benci sama orang begitu. Orang semakin berilmu, dia semakin seperti padi, merunduk rendah hati kepada sesama. Buat apa jadi orang gitu? Maka Allah cinta kepada pelaku maksiat yang taubat. Kita nih semua pelaku-pelaku maksiat, Bapak Ibu. Makanya kita disuruh oleh Allah apa? Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul